Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita. Bila mana kita mempunyai beban yang besar, kita mempunyai keluh kesah, kekhawatiran, keraguan di dalam kehidupan kita, baiklah kita datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya kepadanya, maka dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dan biarlah kita juga mau terus mengandalkan dia di dalam kehidupan kita setiap harinya, sehingga kita juga dapat peka mendengarkan akan suara Roh Kudus itu. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya yang menyatakan kebenaran. Ayatnya terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Sekiranya perak atau emas cukup untuk membeli keselamatan manusia, betapa mudahnya hal itu dilaksanakan baginya yang mengatakan kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas di dalam Hagai 2 ayat 9. Tetapi hanyalah oleh darah yang indah dari anak Tuhan, orang yang berdosa dapat ditebus. Rencana keselamatan dilakukan dalam pengorbanan. Rasul Paulus menulis, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya, di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Kristus memberikan dirinya sendiri bagi kita, supaya Ia dapat menebus kita dari segala kejahatan. Sebagaimana berkat puncak dari keselamatan, karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam Roma 6 ayat 23. Ya, jadi keselamatan itu dikatakan itu hanya ditebus oleh darah yang indah dari anak Tuhan itu. Ya, sekiranya keselamatan itu dapat dibeli oleh perak dan emas, maka itu sangat mudah baginya. Tetapi bagaimana Tuhan ingin mengajarkan masing-masing kita, perlunya pengorbanan di dalam kehidupan kita. Ya, pengorbanan dari pribadi lepas pribadi. Ya, sama sebagaimana Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini untuk menebus akan dosa seluruh umat manusia. Jadi rencana keselamatan dilakukan dalam pengorbanan. Kemudian Rasul Paulus juga menulis, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, jadi inilah bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peduli bagi setiap umat-umatnya. Dia ingin memberikan yang terbaik bagi kita manusia yang diciptakan sesuai gambar dan rupanya. Jadi Kristus memberikan dirinya sendiri bagi kita supaya Ia dapat menebus kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, baiklah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh terus menyerahkan kehidupan kita kepadanya, meminta akan tuntunannya di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga setiap hari kehidupan kita boleh menjadi berkat. Kita boleh terus menjalankan akan setiap karakter yang Tuhan sudah teladani. Sehingga disitulah bagaimana kita dapat mengenal kasih Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ya, Petrus meneruskan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh, saling mengasihi dengan segenap hatimu. Firman Tuhan, kebenaran adalah saluran dengan mana Tuhan menyatakan roh dan kasih-Nya. Penurutan kepada sabda itu menghasilkan buah dari mutu yang dituntut. Kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih ini dilahirkan dari surga dan memimpin kepada motif yang tinggi dan perbuatan yang tidak mementingkan diri.
Ya kita sebagai manusia seringkali kita susah sekali untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, karena kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Jadi tidak ada hal yang mementingkan diri sendiri. Ini harus kita minta sepenuhnya dari Tuhan, supaya kita dapat mengasihi itu dengan tulus dan ikhlas. Kasih ini dilahirkan dari surga dan memimpin kepada motif yang tinggi dan perbuatan yang tidak mementingkan diri sendiri. Disinilah pengorbanan kita akan diuji. Apakah kita benar-benar mau untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita? Walaupun tidak ada upah sekalipun. Apakah kita bersedia untuk melakukan itu semua? Sama seperti Yesus datang ke dunia ini. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang dia dapatkan hanya cemoohan orang, yang dia dapatkan hanya kebencian orang-orang di sekitarnya, tetapi dia tetap melakukan itu dengan sepenuh hatinya. Karena dia tahu dia mempunyai misi untuk datang ke dunia ini. Itulah yang Yesus lakukan di atas dunia ini. Bagaimana dengan kita? Manusia yang sudah diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Apakah kita juga mau untuk melatih kehidupan kita sebagaimana Yesus? Di sini diperlukan suatu kemauan yang benar-benar. Oleh sebab itu baiklah kita meminta akan tuntunan Tuhan. Meminta akan pertolongannya setiap saat, setiap waktu. Karena ini hal yang tidak mudah. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Kita serahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Selebihnya dia akan berkarya di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Bila kebenaran menjadi prinsip yang tinggal dalam kehidupan, jiwa itu dilahirkan kembali. Jadi kebenaran itu kita pegang menjadi prinsip kita, maka itu akan tinggal di dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita dilahirkan kembali. Kita akan diberikan kuasa, kita akan diberikan kekuatan. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Tuhan. Yang hidup dan yang kekal. Kelahiran yang baru ini adalah akibat menerima Kristus sebagai sabda Tuhan. Bila oleh Roh Kudus kebenaran-kebenaran ilahi mendapat kesan dalam hati, pengertian yang baru dibangunkan, dan tenaga-tenaga yang sampai sekarang terbengkalai dibangkitkan untuk bekerja sama dengan Tuhan. Jadi luar biasa nasihat firman Tuhan pada saat ini. Bila oleh Roh Kudus kebenaran-kebenaran ilahi dapat mendapat kesan dalam hati, pengertian yang baru dibangunkan. Yang kita akan diberikan pengertian-pengertian supaya kita dapat mengerti maksud jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita mau melangkah bersamanya, maka disitulah kita mempunyai kepastian. Bahwa disitulah kita benar-benar mau untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Demikianlah yang terjadi dengan Petrus dan murid-murid sahabatnya. Kristus adalah yang menyatakan kebenaran kepada dunia. Oleh dia benih yang tidak akan binasa, sabda Tuhan, ditabur dalam hati manusia, tetapi banyak dari pelajar-pelajar yang paling berharga dari guru yang besar diucapkan kepada mereka pada waktu itu tidak dapat memahaminya. Bila sesudah kenaikannya, Roh Kudus mengingatkan pelajaran-pelajaran kepada murid-muridnya yang tertidur bangkit. Dan juga bagaimana pikiran mereka yang tertidur ini dibangkitkan. Oleh karena pengertian-pengertian itu diberikan kepada mereka. Sehingga mereka dapat mengerti jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Di sini juga dikatakan mengenai Petrus dan murid-murid. Bagaimana Petrus? Dia adalah salah satu murid Yesus. Dia juga mempunyai kelemahan. Dia juga mempunyai kekurangan. Kita sudah tahu bersama bahwa Petrus menyangkal akan Yesus. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia menyadari bahwa ini adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Dan akhirnya di situ dia memutuskan untuk memohon ampun kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia menangisi apa yang dia sudah lakukan. Kesalahan yang dia lakukan, dia mau menebus itu semua. Akhirnya bagaimana Yesus mengampuni dia dan memberikan kesempatan sekali lagi kepada Petrus. Jadi situlah bagaimana Petrus mempunyai penyerahan sepenuhnya kepada Kristus. Dan akhirnya dia pun dapat dipakai
oleh Tuhan untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Nah, jadi masing-masing kita pun mungkin kita sudah gagal, mungkin kita sudah salah di dalam langkah kehidupan kita. Ya, jangan kita terpuruk di dalam semuanya itu, tapi baiklah kita boleh menyadari dan kita memohon ampun kepada Tuhan. Dan disitulah Tuhan akan mengampuni kita. Dan Dia akan memberikan kita kepercayaan lagi supaya kita pun dapat bangkit untuk dapat menyelesaikan akan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Ya, jadi inilah suatu ajakan yang begitu luar biasa bagi masing-masing kita. Di dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita meminta akan pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, supaya dapat menyertai kita. Supaya apa yang kita lakukan boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, dan di sini juga dikatakan, oleh Dia benih yang tidak akan binasa, sabda Tuhan, ditabur dalam hati manusia. Ya, jadi benih itu ditabur di dalam hati kita masing-masing kepada setiap orang. Ya, itu tergantung dari kita. Apakah kita mau merawat benih itu dengan sebaik-baiknya? Apakah kita mau menyirami benih itu setiap hari? Memberikan dia pupuk supaya dia dapat bertumbuh dengan baik. Ya, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa untuk memilih. Biarlah kita dapat memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita hidup di akhir daripada dunia. Ya, kita tahu bersama bahwa si jahat itu terus bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, dia tidak senang untuk kita lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Dia akan mencari cara untuk merayu kita sehingga kita jatuh di dalam dosa. Ya, tapi biarlah pada saat kita sudah mempelajari firman Tuhan dalam kehidupan kita, baiklah kita berdoa dengan sungguh-sungguh meminta tuntunan Tuhan. Ya, walaupun si jahat itu datang menggoda, kita pun dapat dikuatkan. Karena kita bersandar di atas batu karang kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Ya, sebagaimana Petrus, ya dia menyesali semuanya, apa yang dia sudah lakukan. Penyesalan yang mendalam yang datangnya dari Petrus membuat dia bertekad untuk dapat kembali bekerja bersama-sama dengan Kristus. Ya, sehingga penganiayaan yang dia hadapi, tantangan yang dia hadapi, dia dapat kuat. Dia dapat melewati itu semua. Karena dia tahu bahwa inilah yang harus dia lakukan. Karena dia tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Di sini juga dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Ya, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, mengasihi dengan segenap hati berarti tidak ada ya alasan apapun di dalam kehidupan kita. Ya, semuanya kita lakukan itu karena memang itu tulus, ikhlas datangnya dari hati kita. Ya, kita tidak mengharapkan imbalan apapun. Ya, disitulah ya kita akan merasakan bagaimana kasih Kristus itu yang luar biasa. Kedamaian surga itu menjadi bagian kita. Karena kita tahu kita melakukan ini semua bukan untuk kepentingan kita. Karena kita lakukan ini hanya untuk Tuhan kita. Hanya untuk memuji dan memuliakan namanya saja. Yang tadi di ayat itu juga dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Baiklah, walaupun kita di dunia yang penuh dengan kegelapan ini, tapi setidaknya kita mau berusaha untuk datang kepada Tuhan. Sehingga kita pun dapat dipakai sesuai dengan kehendak-Nya. Renungkan lebih dalam, apakah perubahan terbaru dalam sikap atau perilaku saya yang muncul sebagai hasil dari kebenaran yang diungkapkan oleh Roh Kudus? Inilah pertanyaan bagi masing-masing kita, pribadi lepas pribadi. Apakah setiap hari kita sudah berubah sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya, baiklah kita meminta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kehidupan kita ini hari demi hari boleh berubah, menghidupkan akan karakter Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah suatu ajakan yang indah bagi masing-masing kita. Biarlah kita doakan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kita dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.